Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kembali lagi bersama kita Andi Rahmat Serang di channel Pangeran Cahaya. Rahmat dan kasihnya semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui sejak konten-konten kita yang sejak lama, ya, kita telah mengetahui bahwa yang dinamakan Allah itu adalah nurnya. Jadi Allah itu adalah daripada nur daripada Tuhan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertempat, maha suci daripada segala tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak balik kanan, tidak balik kiri, tidak balik depan, tidak duduk, tidak jalan, tidak berdiri, tidak kemana-mana. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tunggal dari segala yang tunggal. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu, ya, maha segala sesuatu dan maha tunggal. Dari kita ketahui dari 7 martabat, ya, martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat malakuti, martabat ruh, kemudian martabat misal, ajsam, kemudian insan kamil. Itu beliau, itu dia, itu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahid, Allah tu wahid, Allah tu ahad. Makanya dikatakan kul, katakan wahai Muhammad, hu, aku, hu Allah, Allah tu ahad. Jadi yang mana dikatakan Allah, itulah nurnya. Maka pantaslah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mengatakan, aku melihat sesuatu itu sebelumnya aku melihat Allah, setelahnya bersamanya dan di dalamnya. Artinya meliputi segala sesuatu. Jadi tidak bertempat. Kemudian ketika kita memandang segala sesuatu, ya, ketika kita memandang dengan pandangan zohir, misal gunung. Ketika kita memandang dengan pandangan zohir, itu gunung. Akan tetapi orang-orang, ya, yang telah dibukakan, ya, dikasyafkan oleh Allah, kasyaf maknawi, tembus, terbuka dia punya hijab, kemudian sering memusyahadahkan, itu pasti mampu memfanakan gunung itu. Melihat gunung bukan gunungnya yang dilihat, dia hancurkan dulu, dia fanakan dulu, dia rusakkan dulu itu gunung. Atau ketika memandang pohon, jangan pandang pohonnya, hancurkan pohon itu, atau hancurkan dirinya. Maksudnya bagaimana? Makom fana, menghancurkan, ya. Senantiasa sebelum makom fana itu musyahadah, memandang Allah, yang dipandang adalah Allah. Bukan berarti sesuatu itu Allah. Namun ketika ditahu hakikatnya dalam pandangan basiro, ainul basiro, bahwa segala sesuatu hakikatnya adalah tunggal, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika memandang pohon, hancurkan pohonnya. Nah, hancurkan pohonnya. Seperti ini batu. Jadi batunya ini nampak. Pertama-pertamanya dihancurkan dulu, ditiadakan dulu batunya. Kemudian nanti dinisbahkan bahwa batu itu tiada, yang ada hanya Allah. Maksudnya batu ini asalnya daripada mana? Daripada semuanya, segala sesuatu itu yang ada di bumi ini, itu asalnya daripada tanah, turabun. Kemudian daripada air, kemudian daripada angin, daripada api, api daripada nur, nur daripada Tuhan. Tuhan jangan dicari. Maka segala sesuatu yang ada, maha segala sesuatu, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dinamakan Allah sebenarnya di sini adalah zat. Namun zat juga mempunyai sifat. Zat mempunyai sifat, sifat mempunyai asma, asma mempunyai af'al. Nah, maka yang mana dikatakan zat maha suci, zat yang maha suci, yang maha meliputi segala sesuatu, yang sebelumnya kita melihat HP, setelahnya kita melihat HP, di dalamnya bersamanya, dan bahkan alam semesta dan seluruhnya tenggelam dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zat maha suci. Kemudian yang mana dikatakan zat mutlak. Zat mutlak itu adalah ruh semesta alam. Kemudian daripada zat mutlak bertajalli menjadi zat wajibal wujud. Nah, sekarang hati-hati. Yang mana dikatakan zat wajibal wujud. Contoh, jari ini contoh sebagai perumpamaan.
yang dikatakan af'al itu geraknya daripada jari ini, gerak dan diamnya. Nah, yang dikatakan sifat adalah yang menggerakkan jari ini. Nah, lalu yang mana zatnya? Zatnya ini yang seluruhnya ini. Paham? Jadi af'al ini takluk kepada sifat, sifat ini takluk kepada zat. Kalau tidak ada zat, tidak mungkin ada sifat. Kalau tidak ada zat, tidak mungkin ada af'al. Begitu juga kepada nama. Jadi segala sesuatu itu daripada Allah, daripada zat yang maha suci. Kemudian bertajalli menjadi Nur Muhammad, yaitu zat mutlak. Kemudian Nur Muhammad ini menyatakan dirinya, yaitu menjadi zat wajibal wujud. Alam semesta dan seluruh isinya itu adalah zat, hakikat zat wajibal wujud. Namun di sini adalah zat bayangan. Bayangan dengan yang punya bayang esa, tunggal. Jadi seperti ini. Kalau kita memahami wayan dengan dalam, ya, yang maha dalang itu zat yang maha suci. Kalau dalangnya itu adalah ruhani. Nah, kemudian wayangnya ini tubuh kita. Namun di sini kita ini bahasa akal. Karena kita itu tidak pernah ada. Kita itu yang mana? Wujud prasangka-prasangka, praduga yang mengatakan kita ada. Karena sifat manusia itu adam, makdum, alam semesta dan seluruhnya. Nah, namun di sini ditiadakan dulu. Makanya sebelum mengisbatkan sesuatu, ya, itu fanakan dulu, nafikan semua, mesrakan itu. Tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang berilmu, ya, tiada yang hidup, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berkata-kata, illallah. Terus. Nah, kalau jalur tauhid itu memfanakkan semua. Dalam dirinya gerak dan diamnya adalah af'al Allah. Dalam alam semesta, gerak dan diam alam semesta adalah af'al Allah. Nah, kemudian takluk, af'al ini takluk kepada sifat. Nah, sifat itu yang mana? Roh. Dia musyahadahkan terus roh, dia musyahadahkan terus sifat Allah. Jadi seperti ketika kita tadi itu menjelaskan, seperti kita itu melihat, ya, af'al Allah, ya, af'al Allah, kemudian sifat Allah dengan zat, ya. Geraknya daripada af'al ini takluk kepada sifat daripada zat, ya. Seperti kalau kita ini musyahadah kepada Nur Muhammad, ibarat kita nonton televisi. Televisinya ini adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad yang zohir. Nah, yang batinnya yang Ahmad, Nur Muhammad yang batin adalah yang di dalam televisi. Namun ketika televisinya dimatikan, ya, inilah pandangan orang-orang syariat. Maksudnya bagaimana? Pandangan orang-orang syariat melihat sesuatu, melihat pergerakan dirinya ataupun ada pergerakan dalam semesta, itu memandang hanya kulitnya, memandang si rahmat yang menggerakkan tangan. Padahal si rahmat ini takluk kepada ruh. Padahal si rahmat ini tidak ada, yang bergerak adalah ruh. Nah, ruh ini digerakkan oleh Sang Maha Dalam. Itulah zat yang maha suci. Jadi pantulan-pantulan. Jadi jangan juga terkecoh dengan Muhammad, Ahmad, Allah. Jangan terkecoh dengan nama. Muhammad itu ya Nur Muhammad, Ahmad itu ya Nur Muhammad. Nah, Allah itu ya Nur Allah. Jadi Muhammad, Ahmad, Allah. Kuncinya di syahadat. Kuncinya itu di la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? La itu adalah kosong, ilaha itu adalah titik, illallah itu alif. Nah, jadi zat itu maha ruang, yaitu maha suci, yang maha kosong. Nah, kemudian yang titiknya itu adalah Nur Muhammad, yaitu semesta alam, ruh semesta alam. Kemudian alif itu adalah alam semesta. Nah, kalau la ilaha illallah, la kosong, ilaha titik, alif itu adalah alam semesta itu. Kemudian Muhammad Rasulullah, Muhammad itu yang alif, Rasul itu yang Ahmad, yang titik. Nah, kemudian Allah itu yang maha ruang. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Ahmad tadi ataupun Rasul, inilah sebenarnya yang dikatakan Muhammad batin ataupun Nur Muhammad batin.
Inilah yang sebenarnya dikatakan Nur Muhammad itu yang roh, yang Ahmad itu. Namun Ahmad ini menampakkan dirinya. Karena kenapa? Ahmad ini adalah tajalli daripada Nur Allah. Karena kenapa? Tuhan itu hendak mengenal dirinya, hendak dikenal, hendak dipuji. Jadi dia menjadikan tajallinya, rahasia dirinya itu nur. Ya. Kemudian apa tujuannya? Untuk melihat dirinya di luar dirinya. Untuk melihat dirinya di luar dirinya. Jadi zat menyaksikan sifat. Atau bisa dibalik, sifat menyaksikan zat. Jadi seperti itu. Jadi yang ada, makanya dikatakan la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah. Bukan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya dijelaskan di konten kita lalu, kalau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kata-katanya itu bukan la ilaha illallah. Kata-katanya apa? La Rabbi fa'buduni illallah. La Rabbi, tidak ada Tuhan. Ilah dengan Rabbi itu berbeda. Dari kata-kata nahu sorobnya saya sudah berbeda. Makanya dipahami. Makanya kunci sebenarnya itu ada di dua kalimat syahadat. Kemudian kunci ilmu ma'rifat itu sebenarnya ada di alam kandungan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya ingin menyuruh anak bayi ya, ataupun si anak lolo itu, anak bayi itu keluarlah engkau anak bayi, kuberikan kau sifat, tidak mau anak bayi. Keluarlah engkau, kuberikan kau sinar atau cahaya, tidak mau lagi anak bayi. Keluarlah engkau, kuberikan kau buduhum kudusun subuhum badiun, tidak mau lagi. Keluarlah engkau, kuberikan engkau sifatku, tidak mau lagi anak bayi. Kapan anak bayi mau keluar? Ketika dialognya di situ, ketika apa? Ketika dia bersama dengan Tuhannya. Karena kenapa? Karena anak bayi itu mengetahui ketika dia keluar bersama Allah, ya, bersama dengan Allah, maksudnya beserta dengan Allah, ini kata-kata kiasan. Tajallinya yaitu rohaninya, bersama dengan Allah, maka tidak ada lagi yang disiksa. Namun di situ Allah mengatakan, baiklah kita sama-sama berjanji, ya, sama-sama berjanji. Kalau kamu mampu ya, mengingat semua di alam ruh, ataupun diingatkan oleh orang-orang kekasihku kelak, atau tajalli diriku kelak, engkau mengingatnya dan mematikan dirimu, meniadakan dirimu dan menyatakan hakku bahwa engkau itu tiada, yang ada hanya sifatku, yang ada hanya zatku, yang ada hanya asmaku dan afalku. Engkau tiada dan menyatakan hakku, maka engkau akan selamat. Engkau akan selamat. Engkau akan pulang kembali ke tempat asalmu. Namun ketika engkau tidak berhasil menemukanku atau tidak menyatakan hakku, kamu masih merampok hakku, maka kamu tidak akan kembali. Kamu akan kembali kepada keempat unsur, kepada api, angin, air, tanah. Dan kamu akan kusiksa dengan siksa yang sangat keras, melebihi hinanya binatang, hinanya hewan. Maka dikatakan, sekarang ini aku berlindung pada dirimu, menjadi rahasiamu. Namun ketika keluar, ya, jangan lupa cari aku. Kalau kau berhasil menemukanku, akan kubunuh dirimu, kuhancurkan dirimu, sehingga dirimu yang berlindung kepada nur, ya, lalu aku menyatakan diriku senyata-nyatanya. Jadi intinya di sini nafi isbat, saudara-saudara. Menafikan diri, mentiadakan diri, dan mengisbatkan hanya Allah. La ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala sesuatu pun yang ada hanya Allah. Itulah la ilaha illallah. Kunci sebenarnya. Maka kunci di alam-alam rohim itu, di alam dialog-dialog itu kalau dibilang ada dalilnya, ada. Sebenarnya ada dalilnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Cuma di situ tidak dijelaskan lagi gemblengannya. Di situ ada di dalam kitab-kitab para ulama yang diperjalankan di alam rohim. Contohnya kita ambil riwayat ini daripada kitabnya Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka, Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau mempunyai 21 thariqah. Dan beliau menulis kitabnya di dalam itu dan menyebarkan ajarannya kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka ini bukan ajaran Syekh Yusuf, tapi ini ajarannya Allah Ta'ala melalui tajallinya, yaitu baginda Nabi, kemudian baginda Nabi, kemudian kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'in kepada tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama, sampai kepada kita. Maka datangnya hadirnya Rasulullah itu sebagai fil alamin, rahmatan fil alamin, rahmat sebagai seluruh alam. Tapi Nur Muhammad
yang dikatakan Nur Muhammad yang sebenarnya, yang dikatakan Rasulullah sesungguhnya itu adalah ruhani, yaitu ruh semesta alam. Inilah yang dikatakan inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi Nur Muhammad itu lil alamin, seluruh alam. Seluruh alam. Kalau Nabi Muhammad fil alamin, kepada seluruh alam, tapi yang lil alamin ini kepada seluruh semesta sampai datangnya hari kiamat. Tetap ada Rasulullah. Maka yang dikatakan Rasulullah itu yang sejatinya hak menurut ilmu hakikat, ya, itu adalah Ahmad Rasulullah, itu batin para hamba. Makanya dikatakan az-zahir rabbi wal batinu abdi. Zahir Tuhan ada pada batin hamba. Maksudnya tajallinya, rahasianya. Makanya ulama-ulama kita terdahulu mengatakan jangan cari Tuhan, karena Tuhan sudah bertajalli kepada diri, kepada dirimu, kepada insan. Rahasianya sudah bertajalli. Jangan mencari Tuhan, karena sudah bertajalli. Jangan mencari Tuhan, Tuhan sudah bertajalli kepada nurnya. Kemudian nurnya itu mentajallikan dirinya kepada ruhnya. Kemudian ruh bertajalli lagi menjadi jasad dan sekalian alam. Alam semesta ini bisa hidup kalau masih ada manusia. Manusia bisa hidup kalau ada ruh. Ruh bisa hidup kalau masih ada Allah Ta'ala. Jadi nafikanlah semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di sini. Jangan pernah kita merasa amalan kita yang membuat kita ma'rifat. Apapun yang diberikan Allah Ta'ala, dipahamkan atau tidak di dalam ilmu ma'rifat, itu semua kudrah dan iradahnya Allah. Kita ketika bernafsu ataupun berusaha untuk paham di ilmu ma'rifat, ataupun berusaha untuk sadar dengan merasa bahwa aku yang berusaha, ini sungguh pemahaman yang keliru. Tapi ikhtiarnya kita ini lepas total, maksudnya berserah diri total. Bahwa ketika kita ikhtiar amalan, ataupun sholat, ataupun berkhulwat, ataupun berzikir, itu digerakkan Allah. Bukan semata-mata karena kekuatan kita. Karena sifatnya manusia itu, sifatnya Adam itu, la haula wa la quwata illa billahnya kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan. Makanya banyak juga yang bertanya, kemudian yang mematikan itu, yang membunuh itu berarti Allah, Mas? Karena semuanya kudrah iradah Allah, ya. Iya, secara hakikat iya, tapi secara syariat jangan dibilang, karena itu adab kita kepada Allah. Adab seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Ada nama Allah yaitu Ya Mumit, Ya Mumitu, Ya Mumit. Allah Maha mematikan, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan. Semua adalah tajalli Allah. Iblis juga dapat perintah daripada siapa? Siapa yang menggerakkan iblis? Itu suatu tugas rahasia. Iblis dengan malaikat, iblis dengan Nur Muhammad itu bagaikan dua mata uang koin yang saling membutuhkan, yang selalu ada, yang harus ada. Karena inilah tujuan dunia untuk sebagai ujian, sebagai tempat ujian. Apakah kuat enggak kita ini memandang af'al Allah, memandang asma Allah, memandang sifat Allah, dan memandang daripada zat Allah. Ditauhidkan, tauhid. Jadi semua af'al Allah, baik pada diri kita, baik pada seluruh alam, gerak dan diam. Kemudian semua adalah asma Allah, baik pada asma kita, kemudian pada asma-asma setiap alam, baik kepada sifat kita dan sifat seluruh alam. Begitupun dengan zat. Maka syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat ini harus sejalan. Karena ini 4 rukun agama. Ketika kita membagi-baginya, mengkelompok-kelompoknya, inilah yang dikatakan kafir secara hakikat. Tertutup. Karena apa? Kita ini terdiri daripada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, itu semua ada. Syariat ya ilmu jasmani, thariqah ya ilmu hati, hakikat ya ilmu ruh, ma'rifat ya ilmu rasa. Maka disinilah kesempurnaan alif lam lam ha mim ha mim dal. Maka inilah sebagai insan itu ditajallikan, ya. Itu sebagai rahasia, menanggung amanah yang sangat besar, yang dimana gunung-gunung beserta langit dan bumi itu tidak dapat menanggung amanah ini. Tapi manusia. Maka dikatakan manusia itu zalim dan bodoh, zaluman jahulo. Kenapa? Ketika diam, ditajallikan dan dilahirkan ke dunia,
merampas hak Allah, merampok hak Allah, inilah yang dikatakan manusia itu zaluman jahula. Maka dikatakan dalam Al-Quran, manusia itu bahan bakar waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Manusia. Maka jangan bersifat manusia. Maksudnya ketika di dunia, ketika kita lahir, fanakan semua itu sifat-sifat nasut, sifat-sifat kemanusiaan. Lalu berakhlaklah dengan akhlak Allah. Bukan menjadi Allah, bukan kita ini mengaku Allah, bukan. Kita meniadakan diri dan menyatakan ini hak Allah. Karena kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak pernah kita menciptakan, tidak pernah kita menjadikan. Semua adalah haknya Allah. Bukan mengaku Allah, tapi menyatakan hak Allah. Bukan wujud-wujud Allah, bukan. Wujudku tiada, yang ada hanya wujud Allah. Itu seperti itu. Meniadakan dulu. Maka proses-proses kita itu adalah meniadakan baru mengisbatkan. Begitu. Jadi kosong titik alif. Alif titik kosong. Jadi daripada kosong titik alif, kemudian dari alif ini kita harus mi'raj dulu ke kosong, baru kita kembali. Harus fana dulu ke kosong, fanakan dulu semua, bahwa segala sesuatu ini daripada kekosongan. Kemudian daripada yang kosong tidak ada lagi, ya, yang ada hanya Dia, yang hanya ada akunya Allah, baru kita isbatkan. Berarti yang kosong ini sudah bertajalli menjadi titik, yang titik sudah bertajalli menjadi alif. Berarti betullah apa itu Allah? Apa itu Allah? Quran surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu huwal akhiru huwaz zahiru huwal batin. Ada orang menafikan zohirnya, mengisbatkan hanya kepada batin. Tidak lengkap. Allah itu huwal awalu huwal akhiru huwaz zahirul batin. Huwal awalu yang ini maha ruang, huwal akhiru juga yang maha ruang, huwal batinu ruhani, huwaz zahiru yang jasad. Jadi semua Allah. Bukan berarti kita mau jadi Allah, tidak. Menyatakan bahwa huwal awalu huwal akhiru huwaz zahiru wal batin itu Allah. Alif, lam, ha, zat, sifat, asma, afal. Inilah sebenarnya Allah. Api, angin, air, tanah. Wujud bayangan Allah. Mungkin begitu saudara-saudaraku. Semoga kita terus didudukkan daripada kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Jangan pernah kita merasa berbuat, berkehendak, berikhtiar dan sebagainya. Namun semua adalah dikuasai oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.